Ada nggak cara yang paling simple yang mungkin belum pernah atau jarang sekali diajarkan orang-orang di luar sana, yang bisa membuat kita kalau mau mempraktekannya menjadi orang yang sukses, bukan hanya di dunia tapi juga sukses di akhirat atau kehidupan sesudah mati? Jawaban saya ada. Wah, serius? Bener serius. Caranya ada dan cenderung gampang kok. Nah, cara inilah yang akan saya bagikan kepada kamu teman-teman. Cara yang kalau kamu mau mempraktekannya dengan izin Tuhan, kamu bisa langsung menjadi pribadi yang sukses dan pastinya memancing rezeki. Ingat, memancing rezeki. Jadi begini, kalau seandainya sekarang saya bertanya sama kamu teman-teman, pertanyaannya adalah sederhana banget. Pertanyaannya gini, apa yang menurut kamu merupakan harta yang paling berharga di dalam dunia ini? Sekali lagi, pertanyaannya, apa sih yang menurut kamu harta yang paling berharga dalam dunia ini? Kalau saya tanya seperti ini, mungkin kebanyakan kamu jawabannya macam-macam ya. Ada juga yang mengatakan, oh harta yang paling berharga itu keluarga mas bro. Betul, seperti kata keluarga Cemara, harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ada lagi yang lebih berharga daripada keluarga. Apa? Oh, harta yang paling berharga itu adalah kesehatan mas bro. Betul. Tapi ada loh yang lebih berharga daripada kesehatan, yang mungkin kamu tahu tapi jarang kamu pahami karena jarang dibahas oleh orang banyak. Harta yang paling berharga selain daripada keluarga dan juga kesehatan adalah ketenangan. Sekali lagi, ketenangan. Kamu gak percaya? Oke. Kamu sadar nggak bahwa semua uang yang paling banyak kamu keluarkan dalam hidup ini, sebenarnya secara sadar maupun tidak sadar, itu kamu keluarkan untuk mencapai ketenangan loh. Kamu nggak percaya? Coba kita ingat-ingat lagi ya. Bagi kamu yang pernah jalan-jalan ke luar negeri, kamu rela mengeluarkan duit puluhan juta. Tujuannya apa sih? Karena kamu berpikir ketika kamu tamasya, kamu bisa mencapai ketenangan. Betul nggak? Benar kan? Nah, celakanya banyak juga orang yang salah paham akan sesuatu hal yang mereka pikir mereka cari, padahal bukan mereka cari. Contohnya gini, berapa banyak di antara kamu semua yang saat ini masih bekerja keras membanting tulang demi satu hal yang disebut dengan harta? Kamu acungkan tangan. Siapa di antara kamu yang sampai detik ini alasan terkuat kamu bekerja hanya untuk harta? Acungkan tangan kamu. Kalau kamu mengacungkan tangan kamu, kalau kamu berkata dalam hati, iya mas bro itu gua banget, selamat, kamu termasuk ke dalam orang yang paling salah paham di dalam menjalani hidup. Loh, salah pahamnya di mana mas bro? Bukannya kita butuh duit? Kan kita hidup butuh duit, gimana sih? Nah, jadi begini, kamu pikir yang paling kamu cari dalam hidup ini adalah kebahagiaan. Dan kamu pikir juga bahwa dengan harta banyak kamu bisa mencapai kebahagiaan. Nah, ketika kamu nanti mencapai harta yang banyak, ketika Tuhan mengizinkan kamu punya harta yang banyak, kamu ternyata merasa hampa. Hampanya gimana? Kok saya udah punya banyak harta, tapi kok ngerasanya kosong gitu ya? Kenapa ya? Jawabannya sederhana, karena yang kamu cari sesungguhnya bukan kebahagiaan, tapi yang kamu cari adalah ketenangan. Nah, kabar baiknya, ketenangan itu tidak selamanya mahal, bahkan ketenangan bisa kamu capai saat ini juga. Nah oke mas bro, gue paham. Lantas apa hubungannya ketenangan dengan rahasia kesuksesan? Hubungannya emang di mana? Hubungannya jelas ada. Apa hubungannya? Kesuksesan itu bisa dicapai seandainya kamu tenang. Itu rahasianya. Atau bahasa gampangnya begini, ketenangan adalah sumber dari kesuksesan sejati. Yang saya maksud adalah kesuksesan dalam segala hal ya. Kesuksesan karir, kesuksesan cinta, dan juga kesuksesan menyelesaikan masalah. Inilah sebabnya kenapa kalau kamu lagi mencari sesuatu gak ketemu-ketemu ya. Tapi begitu kamu udah lepas, kamu udah gak nyari, kok barang yang kemarin kamu cari ketemunya sekarang. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kamu tenang, kamu akan mencapai keberhasilan lebih mudah. Itu rahasianya. Ketenangan adalah emas. Jadi prinsip dasar kesuksesan yang selalu saya pegang adalah capai dulu ketenangan jiwa, baru kamu akan mencapai kesuksesan. Nah pertanyaannya mas bro,
Oke, gue setuju dengan lo bahwa ketenangan adalah akar dari kesuksesan. Lantas bagaimana caranya kita bisa mencapai sesuatu hal yang disebut dengan ketenangan? Susah loh mas bro. Nah gini, saya ingin membagikan dasar ilmunya dulu nih supaya kamu jadi paham betul ya. Dalam hidup ini ada 3 jenis kecerdasan. Tolong dengarkan baik-baik. Dalam hidup ini ada 3 jenis kecerdasan. Kecerdasan yang pertama disebut dengan IQ. Kalau saya mengatakan IQ, pasti banyak di antara kamu yang sudah tahu IQ itu apa. Betul, kecerdasan IQ adalah kecerdasan yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang pintar di sekolah. Pintar matematika, pintar fisika, pintar bahasa, pintar-pintar yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, itu disebut dengan IQ atau kecerdasan intelijensa. Nah celakanya, IQ itu memegang peranan paling kecil dalam kesuksesan seseorang. Ada kecerdasan yang lebih tinggi daripada IQ, ada kecerdasan yang lebih tinggi dari kecerdasan intelijensa yang disebut dengan kecerdasan emosi. Nah, kecerdasan emosi itu apa, Mas Bro? Kecerdasan emosi itu adalah kemampuan kamu mengendalikan emosi di dalam menjalani hidup sehari-hari. Dan sebuah penelitian membuktikan teman-teman bahwa kecerdasan emosi itu jauh lebih memegang peranan penting dalam kesuksesan seseorang dibandingkan IQ, dibandingkan kecerdasan otak. Itu fakta. Nah, celakanya lagi teman-teman, saat ini dunia Indonesia khususnya hanya berhenti sampai kecerdasan emosi atau EQ. Padahal ada satu kecerdasan yang selalu saya pelajari dari dulu dan selalu berhasil membuat saya jauh-jauh lebih cerdas dari hari ke hari kalau kita mau memahami dan mengasah kecerdasan yang satu ini. Kecerdasan apa itu Mas Bro? Kecerdasan itu adalah kecerdasan spiritual. Betul, kecerdasan spiritual. Dari SD teman-teman, kita sudah diajarkan bahwa oh manusia itu makhluk sosial. Betul, manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Betul, saya setuju, manusia adalah makhluk sosial. Di SD juga kita diajarin bahwa manusia itu makhluk biologis. Manusia membutuhkan seks dan manusia adalah manusia yang berkembang biak. Betul, saya setuju. Tapi di SD, sayangnya kita tidak diajari bahwa manusia selain makhluk sosial dan makhluk biologis, manusia juga makhluk spiritual. Makhluk spiritual yang mana punya kebutuhan spiritual yang harus selalu dipenuhi kalau orang itu mau bahagia. Itu rahasianya. Karena zaman sekarang kita lebih cenderung ke materialistis, ke materi, kebutuhan spiritual kita ini diabaikan. Itulah kenapa saat ini banyak orang yang udah kaya, udah populer, ujung-ujungnya stres, makin narkoba, bunuh diri. Kenapa? Karena mereka meninggalkan kebutuhan spiritual mereka. Nah, kebutuhan spiritual kita ini teman-teman jangan pernah diabaikan. Karena kecerdasan yang paling memegang kesuksesan seseorang adalah kecerdasan spiritual. Nah oke Mas Bro, kecerdasan spiritual itu apa sih? Tolong jelasin deh. Kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan yang terjadi di dalam ruh kamu, di dalam hati kamu, yang biasanya dimiliki ketika seseorang memiliki kualitas hati yang bersih. Contoh nyatanya adalah para wali songo zaman dulu yang membawa Islam masuk ke Indonesia. Rahasia terbesar dalam hidup ini adalah semakin kita memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, semakin kita bisa berkomunikasi dengan baik menggunakan spiritual kita kepada Tuhan, kita akan menjadi manusia yang menuju puncak lebih gampang dibandingkan sebelumnya. Begitu juga dengan para wali songo.